kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yusafi wa ala tafannuni biwasfihi yabna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya kurang semangat kayaknya ya. Ini mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah mudah-mudahan jodohnya makin dekat. Dan juga yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Dan mudah-mudahan menjadi orang kaya, amin. Doa apa lagi? Sehat afiat, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya. Jawab ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardus somad manismuhu fis samai Ahmad manismuhu fil ardi Muhammad wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjin wa azim ala nuri kulubina Muhammad ala nuri absarina Muhammad. Al-Fatih lima uglik wal khatima lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat jamaah majlis Rasulullah perwakilan Hong Kong yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati ayahanda Habibana Nabil bin Fuad Al-Musawah, yang mana beliau ini sebenarnya juga lagi sakit. Sempat kemarin beliau cerita di malam hari sebelum berangkat beliau dapat kiriman gorengan. Subhanallah, anaknya enggak makan, istrinya enggak makan, tapi beliau yang makan. Ternyata gorengan itu katanya sudah enggak layak lagi dimakan. Setelah beliau makan, subhanallah, lambung beliau sakit, perih. Diantarlah ke ruangan UGD. Kata dokter, Bib, ini keracunan Bib, subhanallah. Alhamdulillah, berkat izin Allah, Allah berikan kesehatan afiat. Padahal malamnya itu udah diopname, subhanallah. Tetapi dengan himmanya, semangatnya ingin jumpa dengan kalian, Allah mengizinkan beliau hadir di tengah-tengah kalian. Alhamdulillah, kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan afiat, diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah, keselamatan dunia wal akhirah. Allah kabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya. Semoga beliau melanjutkan perjuangan adik beliau Majlis Rasulullah, diserahkan di hadapan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
dan juga buat kawan kami perwakilan Majelis Rasulullah dari Gorontalo, Sulawesi, Al-Habib Salim, Al-Jufri, dan juga perwakilan Majelis Rasulullah dari Lampung, Al-Habib Abdurrahman, Al-Idrus. Ini kita datang nih mudah-mudah semua ya. Iya, saya juga kemarin bilang Habib Nabil, ya Habib, ini yang hadir jamaahnya ini dari kalangan kaum Adam atau kaum Hawa? Dia bilang, mohon maaf Habib, ini di Hong Kong ini kayaknya kaum Adam udah punah. Subhanallah. Saya bilang, kaum Adamnya kemana? Katanya dititipin di Indonesia. Subhanallah. Saya setengah deg-degan juga. Seumur umur saya biasanya kalau hadir majlis minimal ada laki-laki yang mewakili di depan. Ternyata ini ujung pukul ujung semuanya kaum Hawa. Subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan perjumpaan ini bukan perjumpaan akhir. Perjumpaan akhir nanti di hadapan Rasulullah SAW. Kita sama-sama mendapatkan bagian syafaat Rasulullah SAW. Dan juga tentunya yang sangat saya hormati dan sangat saya rindukan Khadimul Majlis Rasulullah di negara Hong Kong, ya Bunda Ani dan juga Mbak Fauzia, yang mana selama ini beliau yang rawat kami di sini. Kemarin beliau bertanya, Habib kenapa nggak ikut istrinya? Biar istrinya yang ngurusin Habib selama di Hong Kong. Kan Habib kan baru operasi. Saya bilang, kalau saya bawa istri sama anak, urusannya nanti saya repot bawa koper sama anak. Iya, saya bilang cukuplah saya repot bawa satu koper daripada repot bawa istri. Habibanah juga begitu. Bilang, Habib kenapa nggak bawa istri? Katanya, kalau bawa istri katanya nggak pengen ikut bareng kalau safari dakwah, inginnya rehla katanya, tamasya aja pengen ikut. Subhanallah. Tetapi yang seger-seger bawa istri semua, yang sakit malahan nggak bawa istri. Subhanallah. Ya mudah-mudahan semuanya Allah berikan kita kesehatan afiat. Dan juga buat tokoh masyarakat, ya tokoh agama, dan juga semuanya yang hadir, yang mana saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat saya atau takdim saya kepada mereka yang hadir. Alhamdulillah, di tempat ini kita mengingat haul almarhum al-maghfurlah Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa yang ke-11 tahun. Yang mana beliau ini subhanallah, ini sedikit cerita yang saya dengar dari senior-senior kita. Beliau ini setiap tahun bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Yang mana setiap perjumpaan beliau sering mengatakan, ya Rasulullah, kapan saya ikut bersamamu ya Rasulullah? Jadi beliau sudah ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Isbir ya Mundir, sabar ya Mundir. Maka ketika usianya genap 40 tahun, di akhir hayatnya beliau lagi bermimpi berjumpa Rasulullah. Al-an ya Mundir, sekarang waktunya. Subhanallah. Makanya orang-orang saleh itu kalau meninggal, iya, al-maut hasrun yusilul habib ilal habib. Orang-orang saleh itu meninggalnya jembatan perjumpaan kepada seorang kekasih kepada sang kekasih. Beda dengan kita. Kalau nyebut orang mati, innalillahi. Takut namanya mati. Takut ketemu dengan Israel, mungkar nakir, lihat kuburan ya Allah kecil, takut. Apalagi kalau kita banyak dosa. Tetapi kalau orang-orang saleh, ya,
Kematian itu hal yang dirindukan. Sebab perjumpaan mereka kepada sang kekasih. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan hal ini kita dapat mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada intinya kita nih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahtana bin nabi. Ya bahtana bir rasul. Beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mulai Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, mereka semuanya menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan, ya Allah, ij'alni min ummat abhibak Muhammad. Ya Allah, jadikan kami menjadi umat kekasihmu Nabi Muhammad. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaannya. Hanya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah, akan diturunkan nanti akhir zaman bersama Imam Mahdi. Tujuannya hanya mendapatkan pengakuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pengecualian, kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam nih iri kepada kita. Dia mengatakan, ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah khuldi, ya Allah, Engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, kadang nyolong, iya, ambil makanannya orang tanpa izin, iya. Apalagi kalau Indonesia itu kadang-kadang ada buah itu, iya, mangga, iya. Belum lagi kalau kadang-kadang pergi haji nih, umroh nih kadang-kadang nih, iya, belum diizin sama yang punya jualan korma, langsung main coba aja. Kadang itu penjualnya teriak, haram ya hajjah, teriak dia. Sebab kebiasaan kita di Indonesia begitu. Kadang ada penjual buah nih, penjual buah belum izin sama penjualnya, langsung main coba aja. Kadang rambutan, ya Allah, iya. Ini Nabi Adam gara-gara makan buah khuldi aja, Allah turunkan dia ke muka bumi. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, gara-gara makan buah khuldi Engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad cuma beristighfar kepadamu, mohon ampun kepadamu, Engkau janjikan mereka surga. Ini pengecualian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah khuldi, Engkau mengambil seluruh pakaianku tanpa sehelai pun yang melekat pada diriku. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram sampai kenyang, minum minuman haram sampai mabok, iya. Pakaiannya masih melekat sama dirinya, belum istighfar. Seandainya nih kita hidup di zaman Nabi Adam, baru makan satu makanan haram, Allah ambil pakaian kita, malu nggak kita? Kenapa malu sama manusia? Malu sama Allah. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah khuldi, Engkau pisahkan aku dengan istriku. Siapa istrinya? Sayyidatina Hawa. Selama 350 tahun lamanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, masih ada istri sampingnya. Benar nggak? Peluk-pelukan, benar. Sekamar, benar. Iya. Seandainya kalau kita lahir zaman Nabi Adam,
Allah pisahkan kita 350 tahun, jumpanya ntar di kuburan. Bener gak? Iya. Ini pengecualian. Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku punya dosa di dunia, engkau tidak akan berikan pengampunan kepada aku kecuali aku mohon ampun di depan Ka'bahmu, yaitu di Mekah. Kalau kita misalkan ya punya dosa, kita harus berangkat ke Mekah, harus jual sawah ya, jual sapi, jual rumah, iya kan? Umat Nabi Muhammad kapanpun, mau di rumah, mau di pasar, mau di dapur, mau di mana? Di jalan, di kendaraan, istighfar kepada Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosanya. Mudah-mudahan Allah hapus segala dosa-dosa kita. Amin. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minad dambi kamala dan bala. Orang kalau udah istighfar, walaupun dosanya besarnya seperti gunung Uhud, dia istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika itu Allah hapus dosanya. Ini keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan. Ya bahta Nabi. Bahkan Nabi Allah Musa. Tahu Nabi Allah Musa enggak? Tahu. Pernah ketemu? Nabi Allah Musa ini ketika dikejar oleh Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun. Ketika itu dia ingin bersemedi kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah. Dia titipkan kaumnya kepada saudaranya Nabi Harun. Dia bersemedi ucapan syukur selamat dari kejaran Fir'aun. Setelah itu Nabi Allah Musa keluar melihat kaumnya pada nyembah berhala. Nabi Allah Musa marah ketika itu. Wahai kaumku, apa gerangan yang kalian sembah? Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Allah lah yang menyelamatkan kita ketika Fir'aun mengejar kita. Apa jawaban mereka? Wahai Nabi Allah Musa, kami hilaf. Ada di sini malam begitu. Buat dosa ngomongnya hilaf. Ya Allah. Ketika itu Nabi Allah Musa mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, kaumku ya Allah, berikan mereka pengampunan ya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, saya akan berikan pengampunan kepada mereka, akan menerima taubat mereka dengan satu syarat. Mereka harus membunuh jiwa mereka masing-masing. Tahu nggak di Jepang? Jepang tahu? Sampingnya Tegal. Tahu ya, Jepang ya. Itu di Jepang kalau punya dosa, punya kesalahan, mereka ambil samurai, nusuk tak. Dengan cara seperti itu. Dengan cara begitulah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa mereka. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa liqaumi, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhatikumul ijlah fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Ini percakapan Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian ini melampaui batas. Tobatlah kalian kepada Allah dengan membunuh jiwa kalian masing-masing. Inilah jalan yang terbaik sehingga Allah menerima taubat kalian. Ini zaman Nabi Allah Musa. Seandainya taubat seperti ini berlaku di zaman sekarang, mungkin manusia punah ya. Punah enggak? Punah.
Kadang cincin aja nih, cincin. Habib, ini cincin nih, kalau saya pakai saya selamat dunia akhirat. Subhanallah. Udah syirik aja urusan cincin, belum yang lain. Iya, kita ini banyak kadang-kadang menyekutukan Allah. Iya, seandainya nih berlaku, mungkin manusia udah punah kali ya. Barangkali di jalan tinggal kambing, ayam, kucing, manusianya punah. Gara-gara tobatnya seperti itu. Makanya Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan. Pernah suatu waktu, ini sebuah cerita ya. Lagi 5 menit. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda sakaratul maut. Pemuda ini kerjanya minum khamr. Naudzubillah. Maksiat kepada Allah. Kemudian di akhir hayatnya dia nggak mampu mengucapkan istighfar, apalagi talqin la ilaha illallah. Terkunci lisannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Para sahabat bingung ketika itu. Gul istighfar, gul la ilaha illallah. Pemuda ini terdiam. Ini keluarga dari Bani Ansar. Para sahabat bingung. Dia cepat-cepat ke rumah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada satu keluarga dari Bani Ansar, ahli maksiat. Udah sakaratul maut, kita udah bimbing dia untuk beristighfar, mengucapkan kalimat talqin, tetapi lisannya tidak mampu ya Rasulullah. Mungkin dengan kehadiranmu ya Rasulullah, mungkin mampu membantu dirinya. Ketika itu Rasulullah bersegera datang. Dia melihat pemuda tersebut, Rasulullah tersenyum. Tersenyum dilihat. Sampai pemuda itu wafat. Para sahabat, para keluarganya bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah? Kita ini udah sedih